Salam jumpa teman-teman Visit Teoritis semua. Berjumpa lagi kita dalam episode sekian. Sektor produksinya. Yang kedua kemudian dari 3 variabel tadi adalah bagaimana kemudian distribution of wealth-nya, distribusi kesejahteraannya. Ini juga menjadi cara pandang penting bagi kita semua. Kita ingin bicara setelah kesejahteraannya, setelah kemakmurannya, keuntungan atau dalam bahasa apapun misalnya surplus perdagangan segala macam seperti itu terjadi. Kemudian keuntungan ini, kekayaan ini akan didistribusikan atau akan disebarkan kemana? Nah ini jadi penting juga. Ini jadi satu juga penjelasan oleh Adam Smith di dalam manuskripnya seperti itu ya. Apakah kemudian terdistribusi secara merata atau kemudian terdistribusi secara berkeadilan? Artinya siapa yang berproporsi produktivitas paling banyak maka dia juga berhak mendapatkan keuntungan juga yang paling banyak pula. Nah, gitu ya. Atau kemudian teman-teman mulai menemukan ternyata ada menemukan celah gitu ya, bahwa kemudian kue kemakmuran tadi, kue pembangunan kalau bahasa Orde Baru menyebutkannya, itu ternyata dipotong tidak sama rata dan dibagikan tidak sama rata pula seperti itu. Kalau sudah dengar kata-kata sama rata, berarti teman-teman sudah mulai berasumsi ke konsep berikutnya begitu ya. Bagaimana kemudian Karl Marx dengan sosialismenya itu kemudian mengkritik apa temuan-temuan konseptual dari Adam Smith terkait mengenai misalnya liberalisme gitu. Nanti kita akan itu akan dibahas di sesi lainnya begitu. Kita fokus pada kemudian bagaimana rumusan awal dari liberalisme, produktivitas dan produksi dan distribusi kesejahteraan menurut Adam Smith. Pertanyaannya begitu. Itu menjadi penting kemudian teman-teman, bahwa kemudian untuk melihat kesejahteraan itu kemudian membawa keberkahan bagi semua orang, kita perlu mengkaji aspek ini. Bagaimana kemudian setelah diproduksi, kesejahteraan ini kemudian didistribusikan. Itu menjadi penting. Siapa yang kemudian berhak menerima, siapa kemudian yang juga layak menerima. Ada yang berhak, ada yang layak. Nah, teman-teman nanti untuk lebih dalam bisa mengulik soal ini di manuskripnya Adam Smith seperti itu. Lalu yang ketiga, selain soal produksi dan distribusi, maka yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya ialah pertukaran. Exchange of wealth gitu ya. Bagaimana kue kesejahteraan ini kemudian bisa saling dipertukarkan sehingga kemudian nanti membentuk struktur ekonomi baru yang juga akan semakin produktif. Konsepnya seperti itu gitu ya. Misalnya sebagai contoh, kalau Jepang punya pabrik mobil namanya Toyota, apakah kemudian produktivitas dari Toyota itu yang kemudian berkorelasi dengan kemakmuran, keuntungan atau kekayaan yang dimiliki oleh Toyota itu kemudian distribusikan secara lebih proporsional dengan kita gitu ya, atau tidak misalnya? Itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Logikanya begini, jika Jepang produksi mobil di negaranya, lalu kemudian mobilnya dijual di kita, perdagangannya sebagaimana konsep merkantilisme begitu ya, bahwa sebuah negara itu akan makmur jika semua penduduknya itu berproduksi. Yang kedua kemudian bagaimana terjadi surplus perdagangan gitu ya. Artinya yang kita produksi, komoditas yang kita produksi itu lalu kemudian diperdagangkan, dan rasio antara jumlah yang kita perdagangkan dengan jumlah yang kita beli dari negara luar itu surplus rasionya gitu. Maka kemudian menurut ajaran merkantilisme yang juga disinggung oleh Adam Smith dalam bagian awal manuskripnya, itu adalah kemudian untuk menciri bagaimana karakter kesejahteraan bangsa bisa terwujud seperti itu. Jepang misalnya, ketika Toyota memproduksi mobil di negara mereka, kalau nanti kasusnya adalah produksinya ada di negara kita, itu lain cerita ya. Nanti kita akan bahas soal bahasan lain terkait misalnya added value gitu, bagaimana nilai tambah. Kemudian sebaran distribusi kesejahteraannya itu berlangsung di lokus tertentu gitu. Tapi secara umum sebenarnya keuntungan dari Toyota kan bukan kita yang menikmati. Keuntungannya tetap kembali ke negaranya. Artinya apa? Artinya kesejahteraan tidak terdistribusi secara lebih adil di negara konsumen seperti itu. Itu juga jadi kemudian akar-akar benih kritik terhadap bagaimana kemudian liberalisme itu atau pasar bebas atau kapitalisme itu kemudian diterapkan. Contoh lainnya gitu misalnya, kalau kita ini contoh yang cukup real di kita gitu ya. Timah misalnya, ketika diekstraksi di kampung kita, apakah teman-teman bisa mengetahui rasio keuntungan dari rantai pasok timah itu, rasio keuntungan dari perdagangan timah itu di mana proporsinya kemudian tersebar paling banyak gitu ya? Apakah di daerah penghasilnya, di kampung penghasilnya yang punya tambang, atau justru misalnya di pasar Eropa misalnya? Nah ini kan jadi penting nih.
ketika kita berbicara soal exchange of the wealth gitu ya. Ketika uang timah, uang tambang rakyat gitu ya, lalu dia belanjakan untuk membeli ikan, membeli beras, membeli barang sembako di kampungnya, maka terjadi pertukaran gitu. Maka kesejahteraan yang tadinya didapatkan oleh pedagang timah itu juga penambang timah juga dirasakan oleh sektor-sektor lain gitu ya. Orang bisa beli rumah, beli makan, lalu kemudian keuntungan kan terdistribusi, tertukar secara lebih merata. Nah teman-teman, ini yang kemudian ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa konsep-konsep yang dalam tanda kutip kita anggap sebagai usang seperti ini, bahkan kita kesampingkan, kita lupakan, sebenarnya perlu sekali-sekali kita jadikan refleksi, sehingga kemudian kajian-kajian kekinian kita, kajian-kajian kontemporer itu mempunyai pijakan, punya ruh besar dari mana ia bermulai. Bahwa teori ekonomi politik bukan soal sosialismenya Karl Marx saja begitu ya, tapi sebelum Karl Marx itu juga secara etis kemudian melakukan komparasi bahkan kritik terhadap konsep-konsep yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Salah satunya ialah juga begawan ekonomi Adam Smith seperti itu. Nah teman-teman, maka sesekali saya ingin mengajak perlulah sekali kita kembali kepada grand teori babon seperti ini, kemudian agar nanti punya pijakan bahwa titik tolaknya dari sana seperti itu, bahwa kemudian Adam Smith mengajarkan bahwa kata kuncinya tetap adalah produktivitas gitu ya. Sebuah negara itu menurut ajaran merkantilisme akan jaya, akan makmur, akan sejahtera kalau semua warga negaranya berproduksi, atau dalam bahasanya Adam Smith itu terlibat dalam faktor produktivitas gitu ya. Caranya boleh dengan apa saja. Kalau di masa lalu mungkin dengan modernisasi industri seperti, atau modernisasi cara-cara kerja. Sekarang mungkin tantangannya cukup kompleks, lebih kompleks gitu ya. Tapi ketika kompleks semerawut, maka mengurainya bisa kita mulai dari titik ini. Lalu bagaimana kita punya mengulik-ngulik kembali soal production of wealth-nya gitu ya, soal tenaga kerja, soal modal, soal lahan atau ruang ataupun kemudian tempat, sehingga kemudian kalau mau berdebat soal rempang gitu ya di Barelang sana, kita punya posisi state of the art. Dulunya konsep utamanya seperti ini, tapi kemudian tentu kita kritik secara etis gitu ya, bagaimana aplikasinya di kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kedua kemudian apa yang terjadi pada distribusi kesejahteraan kita gitu. Yang ketiga itu kemudian ketika kesejahteraan itu sudah terwujud, didapatkan, kemudian bagaimana pertukarannya. Nah, sementara ini teman-teman yang mungkin jadi pengantar awal bagi kita, diskusi-diskusi lebih aplikatif ataupun lebih spesifik nanti bisa kita lakukan di banyak ruang-ruang tertentu. Terima kasih, salam kenal, terima kasih atas perhatiannya. Saya Sandi Pratama dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.